Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul dengan hubungan lama diagnosis dan kadar gula darah dengan kesehatan kaki pasien DM tipe 2 di ruang poliklinik penyakit dalam di Rumah Sakit IMC Bintaro tahun 2020. Yang pertama adalah yaitu pendahuluan latar belakangnya. Diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang terjadi pada jutaan orang di dunia. Menurut American Diabetes Association atau ADA pada tahun 2004, terus DM merupakan sekelompok penyakit metabolik dengan karakteristik terjadinya peningkatan kadar gula darah, hiperglikemi yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin, aktivitas insulin, dan keduanya. Terus yang kedua ada menurut survei yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2011, prevalensi DM diperkirakan terus bertambah dan lebih meningkat di negara-negara yang sedang berkembang. Terus yang ketiga ada hasil dari Rikresdas tahun 2013 mengatakan bahwa prevalensi diabetes mellitus di perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di pedesaan. Kenapa? Karena kalau misalnya pada masyarakat di pedesaan rata-rata mereka pola hidupnya lebih baik. Mereka di sana makanannya jarang yang ada fast food atau makanan cepat saji, maupun mereka pasti otomatis akan berolahraga. Maksudnya di olahraga di sini maksudnya adalah di sana mereka kadang naik turun gunung atau dan sebagainya. Beda jauh dengan yang perkotaan gitu, makanya yang di pedesaan cenderung lebih rendah dibandingkan yang di perkotaan gitu. Jadi mungkin pedesaan itu lebih rendah tingkat diabetes mellitusnya dibandingkan di perkotaan. Lalu pada masyarakat yang berpendidikannya tinggi juga cenderung lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka yang berpendidikan tinggi otomatis jarang atau kurang sempat untuk memakan makanan yang sehat. Biasanya mereka makan makanan cepat saji. Lalu menurut Perkeni tahun 2006, penata laksanaan diabetes mellitus terdiri dari 5 pilar, yaitu yang pertama ada edukasi, ada diet diabetes mellitus, ada exercise atau latihan fisik, yang keempat ada kepatuhan obat, jadi kepatuhan dalam minum obat, yang kelima selain itu juga termasuk dalam pencegahan diabetes mellitus dengan pemantauan kadar gula darah dan perawatan kaki. Lalu, berdasarkan penelitian tentang perilaku dari Roger yang dikutip oleh Noto Atmojo pada tahun 2007 mengatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan atau perilaku seseorang. Pengetahuan penderita tentang diabetes mellitus merupakan sarana yang dapat membantu penderita menjalankan penanganan diabetes mellitus selama hidupnya, sehingga semakin baik penderita mengerti tentang penyakitnya, semakin mengerti bagaimana harus berperilaku dalam penanganan penyakitnya. Lalu, tujuan umum penelitian proposalnya yaitu untuk mengetahui pengetahuan dan perilaku tentang penata laksanaan diabetes mellitus pada pasien DM di ruang poliklinik Rumah Sakit IMC Bintaro. Terus lalu tujuan khususnya yang pertama ada untuk mengetahui definisi diabetes mellitus itu seperti apa. Lalu yang kedua ada mendeskripsikan data demografi pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit IMC Bintaro yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penyakit penyerta atau komplikasi, dan lama menderita diabetes mellitus. Lalu yang ketiga mengetahui pengetahuan dan perilaku pasien diabetes mellitus tentang penata laksanaan DM, edukasi, diet, obat-obatan diabetes mellitus, latihan jasmani, pemantauan kadar gula darah, dan perawatan kaki. Lalu untuk bab 2-nya atau tinjauan pustaka meliputi yaitu ada pengertian diabetes mellitus sendiri atau pengertian DM, yaitu menurut WHO pada tahun 2006 diabetes mellitus atau DM adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah yang disebut hiperglikemi dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan karena kerusakan dalam produksi insulin dan
dan kerja dari insulin tidak optimal. Lalu klasifikasi diabetes itu ada apa aja? Yang pertama itu ada klasifikasi diabetes mellitus menurut WHO. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional, yang keempat ada diabetes mellitus tipe lain. Lalu apa itu diabetes tipe 1? Diabetes mellitus tipe 1 yaitu tipe diabetes mellitus 1 ini dikenal dengan diabetes tergantung insulin. Tipe ini berkembang jika sel-sel beta pankreas memproduksi insulin. Jadi pada diabetes mellitus ini biasanya mereka tergantung terhadap insulin gitu. Lalu yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 yaitu diabetes mellitus dikenal dengan diabetes tidak tergantung insulin. Jadi kalau misalnya diabetes tipe 1 itu tergantung dengan insulin, yang kedua itu tidak tergantung dengan insulin. Diabetes tipe ini berkembang ketika tubuh masih menghasilkan insulin tetapi tidak cukup dalam pemenuhannya, atau bisa juga insulin yang dihasilkan mengalami resistensi yang menyebabkan insulin tidak dapat bekerja secara maksimal. Nah, makanya kalau misalnya diabetes mellitus tipe 2 masih bisa diobati, ada bisa insulin, bisa juga obat tablet. Tapi kalau misalnya DM tipe 1 otomatis harus insulin. Lalu yang ketiga itu ada diabetes mellitus gestasional. Ini itu biasanya akibatkan dari kombinasi kemampuan reaksi dan pengeluaran hormon insulin yang tidak cukup, biasanya terjadi pada kehamilan dan akan sembuh setelah melahirkan. Biasanya ini pada orang yang saat hamil ya gitu. Lanjut, yang keempat ada diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe ini yaitu disebabkan karena kelainan genetik, penyakit pankreas, obat infeksi, antibodi, atau penyakit lain. Jadi bisa karena genetik atau penyakit lain. Lalu beberapa faktor resiko, ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kadar gula darah dan diabetes mellitus, yaitu yang pertama usia, jenis kelamin, yang ketiga keturunan, yang keempat kegemukan atau obesitas, yang keempat adalah lama menderita diabetes mellitus, yang kelima ada penyakit penyerta. Jadi berapa faktor yang meningkatkan diabetes mellitus itu salah satunya ada usia. Kalau misalnya usia itu yaitu semakin usia kita bertambah maka semakin pula resiko untuk terjadinya diabetes mellitus karena seiringnya usia berlanjut fisiologisnya cenderung mengalami perubahan yang menurun sehingga tubuhnya tidak peka terhadap insulin. Lalu yang kedua ada jenis kelamin, di mana jenis kelamin mempengaruhi untuk salah satu faktor resiko diabetes mellitus. Lalu yang ketiga ada keturunan atau genetik, di mana diabetes mellitus atau DM dari keluarga sebelumnya yang juga menderita DM karena kelainan gen mengakibatkan tubuhnya tidak dapat menghasilkan insulin dengan baik. Tapi itu juga tergantung dari beberapa faktor, kelebihan berat badan dan kurang gerak dan stresnya dari pasien. Jadi nggak semuanya yang genetik, tapi otomatis mereka beresiko. Lalu yang keempat ada kegemukan atau obesitas. Nah, ini sangat yang faktor salah satunya diabetes mellitus tertinggi ya. Lalu yang kelima ada lama menderita diabetes mellitus. Lama menderita diabetes mellitus biasanya penyakit kronis dan menahun. Oleh karena itu, pengendalian terhadap kenaikan gula darah perlu sesekali diperhatikan. Dampak dari tidak terkontrol gula darah adalah komplikasi, di mana komplikasinya bisa mengakibatkan hiperglikemi atau gulanya naik sekali atau tinggi, atau bisa juga sampai komplikasi yang kronik gitu. Lalu yang keenam ada penyakit penyerta, yaitu penyakit penyertanya penderita diabetes mellitus mempunyai resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner, terus ada glaukoma atau neuropatik gitu, atau gangguan syaraf. Nah, makanya itu komplikasinya besar kalau misalnya ada penyakit penyertanya. Lalu tanda dan gejala diabetes mellitus
yaitu tanda dan gejala DM dapat digolongkan menjadi gejala akut dan gejala kronik, yaitu yang pertama gejala akut penyakit diabetes mellitus. Lalu gejalanya itu seperti banyak makan atau polipagi, banyak minum, dan banyak kencing. Keadaan tersebut jika tidak segera diobati, maka akan timbul gejala banyak minum, banyak kencing, nafsu makan pun mulai berkurang atau menurun drastis, bisa 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu. Jadi penderitanya mudah lelah. Bila tidak lekas diobati, maka akan timbul rasa mual, bahkan penderita akan jatuh koma yang disebut dengan koma diabetik. Lalu yang kedua ada gejala kronik diabetes mellitus. Itu gejalanya adalah kesemutan, kulit terasa panas, seperti tertusuk jarum, rasa tebal di kulit, kram, atau capek, mudah mengantuk, mata kabur, biasanya sering ganti kacamata karena yaitu dia diabetes mellitusnya tinggi atau gula darahnya itu tinggi. Lalu untuk pada ibu hamil bisa mengalami keguguran atau kematian janin. Lalu komplikasi pada DM itu apa aja? Yaitu ada 2, komplikasi makrovaskuler atau makroangiopati. Komplikasi ini tuh maksudnya bisa menjadi penyakit jantung koroner, stroke, bahkan penyakit kematian terbesar di dunia pada pasien diabetes mellitus. Ya, lalu untuk komplikasi mikrovaskulernya atau mikroangiopatinya itu secara umum bisa menyebabkan neuropati atau syaraf pada pasien diabetes mellitus, juga lalu retinopati. Lalu penata laksanaan diabetes mellitus yang pertama ada yaitu edukasi, gimana cara kita mengedukasi sehingga pasien tahu apa itu diabetes mellitus, bagaimana pencegahannya jika sudah terjadi, apa saja yang dapat dilakukan, seperti pengobatannya apa, terus rutin dalam kontrol, rutin dalam minum obat, lalu rutin juga mengecek kadar gula darah. Penyakit diabetes mellitus itu juga bukan penyakit suatu yang bisa sembuh. Penyakit ini hanya bisa terkontrol, bukan sembuh. Makanya gimana caranya kita mengedukasi pasien sehingga mereka tahu tentang penyakitnya. Sehingga apabila pasien tahu tentang pencegahannya atau tentang diabetes mellitus ini, maka komplikasinya kecil kemungkinannya. Lalu yang kedua ada diet. Diet DM biasanya dianjurkan untuk mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal, tetapi dengan gizi yang seimbang, yang baik dalam hal karbohidrat, protein, lemak, jadi tetap semuanya ada, hanya saja dikurangi gitu. Biasanya nanti akan dikonsultasikan juga oleh dokter gizi. Kenapa hal ini diet? Walaupun DM kenapa harus diet? Karena misalnya untuk DM mereka tetap diet untuk meminimalkan resiko tingginya kadar glukosa yang terlalu tinggi sehingga tetap stabil. Lalu makanan apa saja sih yang dianjurkan? Makanan yang dianjurkan biasanya itu ada nasi, roti, kentang, singkong, ubi, sagu, itu merupakan sumber karbohidrat kompleks. Lalu ada sumber protein rendah lemak yaitu ikan, ayam tanpa kulit, susu, krim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lalu ada sumber lemak dalam jumlah terbatas yaitu makanan diolah dengan cara dipanggang, dikukus, dibakar, dan direbus itu harus dibatasi ya. Biasanya yang bagus adalah direbus, tetapi untuk buah-buahan direbus juga itu ada notnya seperti pisang. Jika direbus terlalu lama maka itu akan membuat terlalu manis, jadi sehingga gulanya malah membuat semakin naik. Lalu yang keempat ada terapi obat, yaitu obat diabetes mellitus biasanya harus diminum selalu rutin, harus kontrol. Nanti biasanya akan dicek juga rutin pengecekan kadar gula darahnya seperti itu. Lalu ada exercise atau latihan fisik. Orang yang diabetes mellitus tetap harus berolahraga. Kenapa? Untuk yaitu dia meminimalkan atau membuat kerja insulinnya sehingga tidak malah menimbulkan gulanya semakin tinggi. Jadi harus tetap diimbangkan dengan olahraga. Lalu tujuan pengobatan DM itu apa sih? Yang pertama ada jangka pendeknya. Jangka pendeknya hilangnya keluhan dan tanda-tanda DM-nya.
lalu mempertahankan rasa nyaman dan tercapainya target pengendalian glukosa darah. Yang kedua ada jangka panjang, tercegah dan terhambatnya progresivitas penyulit mikroangiopati atau makroangiopati dan neuropati. Lalu di sini ketiga ada bab 3 kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Yang pertama ada kerangka konsep, yaitu variabel bebas adalah variabel yang biasa berubah akan mengakibatkan perubahan variabel lain. Di sini ada variabel dependen dan variabel independen. Lalu di sini ada kerangka konsep penelitiannya, ada tabelnya ya atau bagannya. Lalu di sini ada tabel variabel independen dan dependennya, definisi operasionalnya, ada alat ukurnya, cara ukur, hasil ukur, dan skala ukur. Jadi yang pertama ada independen. Independen itu yaitu pengetahuan diabetes mellitus. Definisi operasionalnya itu segala sesuatu yang diketahui mengenai DM. Alat ukurnya melalui wawancara. Cara ukurnya itu mengisi kuesioner. Hasil ukurnya jika baik skor 15-20, 76% sampai dengan 100%. Lalu cukup skornya 11-14, 56% sampai 75%. Lalu kalau kurang, skornya berarti kurang dari 11 sampai dengan 56%. Skala ukurnya melalui ordinal. Lalu yang kedua ada dependen. Dependennya apa? Yaitu perawatan atau kualitas hidup penderita. Definisi operasionalnya itu persepsi pengobatan individu terhadap posisinya dalam kehidupan dilihat dari berbagai aspeknya juga. Alat ukurnya itu wawancara. Cara ukurnya sama, yaitu melalui kuesioner. Hasil ukurnya itu baik. Baiknya itu skornya lebih dari median, kurang baik itu berarti skornya kurang dari median. Ini berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Skala ukurnya itu yaitu ordinal. Lalu ada hipotesis penelitian. HO-nya itu tidak ada hubungan edukasi terhadap hubungan lama di diagnosis DM. Yang kedua, tidak ada hubungan diet DM terhadap hubungan lama di diagnosis DM. Tidak ada hubungan latihan fisik terhadap hubungan lama di diagnosis DM. Tidak ada hubungan terapi obat terhadap hubungan lama diagnosis DM. Hubungan pemantauan kadar gula darah terhadap hubungan lama di diagnosis DM. Lalu yang keenam ada tidak ada hubungan perawatan kaki terhadap hubungan lama di diagnosis DM. Untuk HA-nya itu berarti ada hubungan edukasi, ada hubungan diet DM, ada hubungan latihan fisik, ada hubungan terapi obat, ada hubungan pemantauan kadar gula darah terhadap hubungan lama diagnosis DM, lalu ada hubungan perawatan kaki terhadap hubungan lama di diagnosis DM. Lalu yang terakhir ada bab 4 metodologi penelitiannya. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah penelitian yang terjadi, atau dengan kata lain rancangan ini mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tempat penelitiannya yaitu di Rumah Sakit MC Bintaro di Poliklinik. Lalu instrumen penelitiannya itu untuk memperoleh informasi dari responden. Penelitian menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner. Ini ditinjau oleh tinjauan pustaka. Ya, baik, sekian dari presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.